Merdeka, kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Ini yang jelasnya. Memang kemarin hasil dari wawancara saya langsung kepada Epriansyah, dia katakan saya dilantik sesuai konstitusi dan diberhentikan juga harus sesuai konstitusi. Ya, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini kita memang Siantar memiliki karakter sendiri dan sangat berbeda dibanding dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kenapa? Ada hal yang sensitif bahkan menarik yang sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Siantar. Apa itu? Sesuai dengan tema kita, pemberhentian wali kota dan pelantikan wali kota hasil pilkada 2020. Di sini banyak hal yang memang akan kita perbincangkan, apalagi masyarakat Kota Siantar bertanya-tanya nih, kapan dilantik? Kapan diberhentikan? Yang jelasnya hal seperti ini kita sangat perlu sekali untuk membicarakannya supaya paling tidak masyarakat tidak bingung. Dan terkait dengan itu kita hadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Ya, siapa lagi? Sebenarnya mereka ini tidak asing lagi sebenarnya, yaitu Bung Charles Gultom dengan gelar doktor. Selamat pagi Bung Charles Gultom. Selamat pagi. Ya, kemudian ada juga tapi sebelum sana, Bung Charles Gultom ini adalah seorang akademisi yang juga dosen di USI, termasuk juga pengacara. Kemudian ada juga Bung Mahasiswa Purba. Selamat pagi Bung Mahasiswa. Selamat pagi. Dia ini sebenarnya nggak asing lagi sebenarnya di KPU, karena memang dia mantan ketua KPU Kota Siantar. Jadi banyak hal yang diketahui, termasuk juga dinamika tentang pilkada sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada juga narasumber, ini juga nggak asing lagi, seorang politisi dan anggota DPRD Kota Siantar, yaitu Bung Ferry Sinamo SH MH. Selamat pagi Bung Ferry. Selamat pagi Bung Imran. Ya, ini kita paling tidak memang sangat berkompeten sekali narasumber kita, tapi yang jelasnya seperti yang kita katakan tadi, ini sensitif terkait dengan pemberhentian Wali Kota Epriansyah dan Wakil Wali Kota Togar Sitorus berkaitan dengan pemberhentian pelantikan daripada pemenang pilkada, yaitu Asner dan Susanti sebagai wakil. Surat keputusan yang mengangkat Wali Kota Epriansyah dan Togar, seperti yang Bung Imran tadi katakan itu, berakhir Februari, kalau nggak salah tanggal 18 Februari ya, Februari 2022. Ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Tetapi Siantar ini dulu kan termasuk daerah pilkada yang dipercepat. Sebenarnya di tahun 2020 tidak ikut Siantar. Tapi karena sesuatu hal dipaksakan mungkin. Karena memang ada rencana pemerintah dan KPU juga bahwa pilkada 2022 akan dilaksanakan. Ternyata belakangan ini tidak jadi. Ya, mungkin ada unsur politisnya atau segala macam yang berbeda dengan itu teknisnya. Tetapi untuk Siantar kan, sebenarnya kan setelah 3 hari ditetapkan, tidak ada sengketa 3 hari selama 3 hari itu, sengketa ke MK. Sebenarnya ini sudah harus diajukan 5 hari, paling lama 5 hari sudah harus diajukan ke DPR. Ya, Ya, tapi kan udah dilaksanakan hasil pengumuman KPU itu. Sekarang kan DPR itu kan harus paripurna menetapkan. Iya, sudah paripurna. Nah, kan itu kalau prosesnya itu sudah jalan, tinggal pengiriman kan ke gubernur, karena negara kita kan ya sistem pemerintahan kita kan desentralisasi. Ya. Artinya ada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kan itu. Nah, sekarang kan DPR-nya udah berbuat indah, udah menyusun indah, udah bekerja indah. Kenapa? Di DPR itu ada tenaga ahli. Kenapa tidak berpikir ke sana bagaimana proses secara administrasi negara untuk ya saya tidak dalam posisi mengatakan menekan gubernur atau DPR itu tidak. Ya. Dalam posisi kenapa sampai tertunda pelantikan, karena memang ya kalaupun berakhir, karena memang Siantar itu adalah pilkada yang dipercepat, termasuk salah satu pilkada cepat. Jadi sebenarnya peranan DPR itu harus. Ya, oke. Sebelum ke sana, ini tadi terkait yang pilkada yang dipercepat. Kebetulan Bung Mahasi waktu itu masih ketua KPU ya? Betul. Ini seperti apa nih? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi pilkada Pematang Siantar 2015 itu
adalah awal pilkada serentak. Hmm. Nah setelah itu ada pilkada serentak 2017, 2018, kemudian 2020 dan terakhir nanti 2024. Kenapa 2022 dan 2023 tidak ada pilkada serentak? Karena memang kalau itu berlangsung tidak pas 2,5 tahun. 2,5 tahun itu kan dianggap satu periode, sehingga tidak ada gelaran serentak kemudian di 2022 dan 2023. Nah, untuk pematang siantar ini kan harus kita sepakati bersama bahwa Pak Epriansah, maaf Pak Hulman dan Pak Epriansah ini bagian dari rejim pilkada tahun berapa? Ini kan sebenarnya bagian dari rejim pilkada 2015. Sehingga suka tidak suka masa jabatan almarhum Pak Hulman Epriansah yang kemudian karena Pak Hulman meninggal kemudian digantikan oleh Pak Epriansah, memang SK mereka itu kan harusnya 2015-2020. Lalu ada dikonsideran sebagai penjelasan bahwa mereka itu adalah bagian dari pilkada 2015. Tapi ternyata Mendagri mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain sehingga masa jabatan mereka yang tercatat di SK yang dikeluarkan Mendagri 2017-2022. Mungkin pertimbangan Kemendagri pada waktu itu adalah SK diterbitkan setelah dilantik, kira-kira seperti itu. Nah, oke, ya ini jelas perkembangan terakhir katanya Gubernur sendiri akan melakukan katakanlah koordinasi virtual dengan Dirjen Oda dan mengundang DPR Siantar. Ini masih. Jadi memang langkah itu harus ditempuh oleh semua, karena pertanyaan bisakah Epriansah melawan kalau dia diberhentikan? Bisa, tapi secara hukum tidak bisa umpamanya Epriansah melakukan perlawanan. Saya nggak setuju tapi ada konstitusinya. Oke, ini yang jelasnya. Memang kemarin hasil dari wawancara saya langsung kepada Epriansah, dia katakan saya dilantik sesuai konstitusi dan diberhentikan juga harus sesuai konstitusi. Artinya seolah-olah tanda kutip ada perlawanan mungkin apabila dia diberhentikan tidak habis masa jabatan tanggal 18 Februari 2022. Tapi itu karena memang dia tidak ada di sini, kita mungkin itu hanya sebagai statement dia. Tapi yang jelasnya ini berkaitan dengan politik juga. Paling tidak di sini ada, selain daripada ada undang-undang yang mengatur regulasi seperti katakan oleh Bung Charles dan terkait dengan KPU tadi yang sudah memaparkan tentang runtutan. Pilkada kan ini kan merupakan suatu dinamika politik. Bung Namo, DPR di sini seperti dikatakan oleh Bung Charles agak terlambat. Paling tidak bola panas tanda kutip ya. Saya katakan itu ada di DPR. Gimana itu? Ya, terima kasih. Pertama, saya izin menyampaikan salam hormatan kami di lembaga kami, salam merdeka. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada acara ini. Kami diundang untuk bagaimana kita membahas persoalan yang ada, yaitu tertundanya pelantikan wali kota hasil pilkada tanggal 9 Desember 2020. Sebenarnya di sini saya juga sedih. Saya sedih. Kenapa? Karena saya ditugaskan partai saya dari PD Perjuangan dan didukung partai-partai yang lain sebagai ketua pemenangan Asri Susanti dan berjalan dengan bagus pelaksanaan pilkada itu. Nah, artinya kita di Siantar melaksanakan pilkada karena perintah undang-undang. Saya tidak berangkat lagi ke belakang. Saya potong. Ini ada kaitan tadi seperti dikatakan Bung Mahasi, ada surat daripada PLH Gubernur supaya segera berkoordinasi dengan Dirjen Oda Mendagri. Inilah surat daripada gubernur ini ada ketika turunnya dari Dirjen Oda. Di sini sudah dijelaskan. Nah, surat gubernur Oda ini tertanggal 4 Juni 2001 nomor 1331.12/3649 Oda segera
penjelasan terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten kota pada provinsi Sumatera Utara, Ya. termasuk Siantar. Apa dikatakan di Siantar nomor poin D? Iya, Bende. Ya, poin D dikatakan di sini supaya untuk kota Pematang Siantar diminta segera saudara gubernur agar pertama segera mengusulkan pemberhentian saudara Efransa SE MM dan wakil wali kotanya Iya, oke. Pematang Siantar itu Ya. segera. Iya. Ya. Jadi sekarang gimana rencana terkait dengan surat itu yang dilakukan oleh DPR? Ini jelas bahwa di tata tertib DPRD ini juga di pasal 28 dikatakan di sini pimpinan DPRD menyampaikan usul pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota serta wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur Ya. sebagai wakil pemerintah daerah. Artinya sudah sewajarnya DPRD akan bersikap untuk melakukan pemberhentian, usul pemberhentian saudara Efriansa. Tapi mekanismenya kan ada. Ya. Pimpinan dulu. Apa pimpinan Banus Ya. dulu, ya. Banus Itu dulu. belum dilakukan. Belum sampai detik ini belum. Kemarin ada pernyataan daripada pimpinan, mereka akan koordinasi. Itu udah ada nggak koordinasi kepada para anggota Dewan Pembina? Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD belum mengetahui tentang hal itu. Tetapi apa di baliknya ini? Nah, itu dia apa di baliknya coba. Apa di baliknya ini? Nah, sekarang mau ngapain? Susanti mau ngapain di Siantar? Susanti sebagai pemimpin masyarakat Kota Siantar. Ya, hasil pemenang pilkada. Itu beliaulah pejabat yang paling tertinggi nanti di Kota Siantar ini. Siapa mitranya? Iya. Mitranya itu 30 anggota DPRD. Oke, kayaknya Bung Ferry lempar bola. Kita bicara tentang DPR, itu Susanti kan menunggu hasil daripada DPR sendiri itu. Ya justru itu. Sekarang kan komunikasi. Oh, perlu ada lobby-lobby politik yang Lobby politik Oke. yang positif ya. Oke. Lobby politik Ya, yang positif. Ya, itu memang karena memang tidak Nah, ada Susanti. Apabila Susanti nantinya terlantik tanpa dengan adanya terpenggal tahapan di sini misalnya, Oke. ya ini akan Ya. dibuka Susanti ruang untuk tidak harmonis antara Ya, DPRD oke. dengan Thank you. wali kota. Ya, jadi inilah memang dinamika antara politik dengan kepentingan hukum. Ini sangat tidak cun lah. Ya, di mana benar itu? Sebenarnya kan tahapan itu kan sudah jelas diatur undang-undang, Iya. seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ada surat DPRD yang sudah datang memerintahkan gubernur, Ya. tetapi kan dengan dibacakan tadi surat itu kan tidak sempurna surat itu. Artinya buatkan SK langsung usulkan gubernur masuk mengusulkan. Ya. Buatkan SK karena memang tidak bisa seseorang wali kota itu dilantik kalau nggak ada SK penangkatan. Artinya yang lama harus diberhentikan. Nah, konsideran di sana bagaimana? Dia kan berakhir 2021. 22 kan itu 22. Tentu ada yang hilang jabatan itu oleh wali kota sekarang. Iya. Kan itu sekarang. Tetapi kan kita kan harus sebagai warga negara yang baik, sebagai yang tahu hukum. Pilkada ya itu kan pilkada 2020 itu termasuk Siantar adalah pilkada yang dipercepat. Artinya DPRD jangan nunggu-nunggu. Nah, Segera laksanakan. selama ini udah saya bilang tadi tahapan itu Akmal bilang, Ya. Dirjen Otda bilang, yang 2022 habis 2022 akan dilantik Juli atau September. Ya. Sudah ada itu dibilang. Itu semua masyarakat tahu itu. Nah, kenapa Juli atau September? Ya. Yang 2022. Kenapa? Padahal pilkada sudah selesai, sudah ditetapkan Desember. Ya. Januari sudah ditetapkan. Kan itu sekarang. Ini problem. Ini kan seolah-olah ada bermain di dalam. Ya. Artinya gini, Akmal sudah jelas itu, konferensi pers itu 2022 yang habis 2022 pelantikan Juli atau September. Ya. Kenapa sampai dia ngomong begitu? Oke. Tapi yang jelasnya Itu dia. kalau seperti surat dari Pela itu kan ada 4 kabupaten kota. Itu. Ya, Tapi Siantar kan beda sendiri karena Ya. masa jabatannya belum berakhir. Tapi yang jelasnya dalam demokrasi selalu ada perbedaan pendapat. Kalau nggak ada perbedaan pendapat justru demokrasinya sakit. Bung Ferry, kayaknya apabila diambil alih oleh katakanlah gubernur karena keterlambatan atau stagnan daripada DPRD bisa tanda kutip menamparungkan DPR juga nih, gimana nih? Ya, jadi terima kasih begini. Sebenarnya tanggal 29 Januari 2021 yang lalu
DPRD sudah melaksanakan paripurna. Hmm. Paripurna itu undangan ada 2. Ya. Satu pengusulan wali kota terpilih yang telah ditentukan, yang diusulkan oleh KPU. Satu pemberhentian wali kota Epiransah dan pengumuman hasil pilkada. ya, pemberhentian Epiransah dan Togar usul ini ya. Oh, iya. Itulah paripurna Yang kami. gagal. Ya. Nah, terus kenapa pada waktu itu keputusannya hanya satu? Hanya pengusulan wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih hasil pilkada tanggal 9 Ya. Januari 2020. Kenapa itu? Karena adanya tidak ada payung hukum DPRD untuk memberhentikan saudara Epiransah. Iya. Nah, sekarang sudah ada surat. Udah ada surat. Sekarang sudah ada surat dari Dirjen Oda Iya. dan dituliskan Bapak oleh Iya. Gubernur. Ya, kami juga akan sebelum ini paripurna, kami akan laksanakan tugas berkonsultasi kepada Dirjen Oda tentang ini. Tadi kan Bung Namo kan singgung tentang lobby-lobby politik. Ini sampai kapan lobby-lobby kalau nggak ada juga titik temu dengan para katakanlah si Susanti melakukan lobby, berarti tidak akan ada titik temu untuk melakukan pemberhentian koordinasi dengan pihak Kemendagri. Yang kita katakan bukan lobby antara Epiransah Komunikasi politiknya. Ya, bukan komunikasi politik antara Epiransah dengan Ibu Susanti, bukan itu yang kita maksud. Yang saya maksud adalah komunikasi politik antara DPRD Kota Siantar kepada Dirjen Oda secara langsung. Kalau itu sudah terjadi, maka kami akan paripurna pemberhentian dan diatur dalam tata tertib DPRD yang saya katakan tadi. Ya, tapi kan ini kan masih ngambang juga, belum ada kepastian, apalagi surat kan DPR disuruh dulu koordinasi, dan itu juga bisa jadi celah hukum pula nanti untuk menggugat DPR kalau memang. Justru itu Bang Imran, kami harus berkoordinasi sesuai dengan tatib ini. Sesuai dengan tatib ini, karena gini loh. Iya. Banyak lagi tahapan yang harus kita kerjakan. Iya. Setelah dilantik wali kota terpilih, maka dia masih melaksana. Dia wakil wali kota dilantik tuh. Iya. Ibu Susanti dilantik bukan wali kota. Iya. Wakil wali kota, pelaksana wali kota. Maka Nah, tahapannya baru berikutnya dilantiklah dia menjadi wali kota. Setelah dilantik menjadi wali kota, masuk lagi kita tahapan untuk mendudukkan wakil wali kota apabila masih ada jabatan itu 18 bulan lagi. Oke, jadi secara hukum tata negara, Bung Charles, ada nggak batas waktu sampai kapan DPR bisa ditarik, diambil alih oleh gubernur atau Kemendagri? Sebenarnya kan etika ini kan 30 hari surat kita tidak dibalas. Ya. Tidak ada keputusan gubernur terhadap pengusulan ke Kemendagri. DPRD harus langsung ke Kemendagri menjemput. Ya. Artinya 30 hari itu sudah waktu yang etis itu secara undang-undang. Ini udah lewat 30 hari kayaknya. Udah berbulan-bulan. Kalau suratnya itu. Iya, jadi gimana nih? Artinya gini, DPR nggak bekerja. Iya. Artinya hanya menunggu bola. Jadi ada kemungkinan berat. Jadi kekosongan pemerintahan di kota sekarang seolah-olah kosong, padahal ada Epiransah. Seolah-olah kosong. Iya. Karena memang yang sudah dipilih rakyat, kecewa rakyat memilih Susanti. Tidak duduk sebagai wali kota. Iya. Nah, prosesnya tadi kan udah saya bilang, dilantik dulu dia sebagai wakil, lalu ditetapkan sebagai PLT. Selanjutnya sama dengan hukuman kemarin sama dia. Kayak gitu loh prosesnya. Kebetulan saya di dalam kemarin, kan gitu. Nah, itu sekarang. Jadi kalau DPR hanya tugas DPR itu kan ada 3. Ada di regulasi, di budget dan pengawasan. Masuk ke pengawasan. Artinya, kalau gubernur tidak menindaklanjuti surat DPR kemarin, paripurna kemarin, 30 hari harus dijemput ke Depdagri. Ini, nah, saya gini. Di Depdagri itu sudah terstruktur pelantikan wali kota terpilih 2022. Maka Akmal bilang, yang habis 2022 akan dilantik Juli dan September. Itu dia. Nah, itu udah tegas dikatakan kita. Nah, sekarang sudah Juli. Nah itu, kalau dilantik di September, kan itu. Pasal apa juga dipakai, tetapnya SK tidak membatasi. Kenapa tidak? Setelah 30 hari diusulkan itu, kenapa tidak diambil tindakan untuk pelantikan? Nah, sekarang yang menjadi problem juga di DPR, bagaimana paripurna DPR sementara pemberhentian wali kota masih 2022? Nah, saya setuju dari pengusulan itu, karena Siantar itu adalah termasuk pilkada yang dipercepat. Kan itu. Nah, sekarang kan bagaimana kekecewaan rakyat? Kan kita kan secara hukum bukan hanya terhadap penegakan hukum asing, tapi kita lihat dulu
bagaimana fenomena hukum itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Hukum yang hidup itu bagaimana di tengah-tengah masyarakat. Itu nih. Ya. Nah, eksesnya ini akan berdampak. Hmm. Bukan hanya terhadap partai politik pengusul dia. Bukan. Ini rakyat Siantar loh. Ya, rakyat Siantar. Rakyat Siantar. Rakyat Siantar. Saya juga kan yang menjadi terbentuk seperti yang dibilang rekan Mangasi tadi itu kan ada pasal tertentu di Undang-Undang Nomor 3, di Undang-Undang Nomor 10 bahwa jabatan kepala daerah itu bukan laku. Oke, Nah, itu oke. dia. Tapi Bung Mahasi pernah nggak dengar informasi katanya, ini masih katanya ya, tanda kutip juga, katanya pelantikan nanti bulan Juli. Pernah nggak dengar itu? Ya kalau wacana-wacana atau isu-isu yang berkembang banyak lah di Juli sampai atau September. September. Jadi ada dua waktu yang beredar dan mungkin itu dipilih bulan Juli atau September. Jadi artinya apabila memang tadi seperti kita katakan tadi, apabila DPR tidak melakukan fungsinya untuk melakukan paripurna, maka bisa aja disegerakan. Karena masa jabatan nanti jabatan Susatyo tinggal berapa tahun? Jadi begini, sebenarnya kan posisi DPRD hari ini pasca pemilu pasca pemilu tahun 99 ini kan tidak kuat seperti tahun 99 hasil pemilu tahun 99. Artinya begini, katakanlah DPRD tidak mau karena alasan-alasan politis atau alasan hukum, misalnya soal masa jabatan 5 tahun. Tetapi kan Mendagri bisa mengambil alih tanggung jawab ini, katakan seperti itu, untuk perbaikan ke depan, artinya untuk penataan masa jabatan itu. Nah, kalau tahun 99 posisi DPRD kan sangat kuat, bahkan DPRD bisa menjatuhkan kepala daerah. Kalau sekarang kan tidak bisa menjatuhkan melalui impeachment, tapi kan muara akhirnya kan di Mahkamah Agung. Dalam konteks posisi DPRD hari ini, artinya diabaikan saja kalau DPRD misalnya tidak mau menggelar paripurna. Saya setuju dengan apa yang saya katakan salah satu pejabat di Biro Orda Pemprov Su, Pak Ritonga. Bila ini sepertinya akan disurati lagi, nah bila tidak dijawab kembali oleh DPRD, mungkin langkah yang kedua ini akan ditempuh oleh pemerintah pusat. Paling tidak akan langsunglah dilakukan virtual seperti yang informasi kemarin, dan DPR juga akan diberitahu diundang walaupun memang tidak terjadi pertemuan. Tapi yang jelasnya Bung Namo, ada sedikit pandangan miring lah katakan kepada DPR supaya mempercepat ini, ada seperti apa, mungkin bocorlah sedikit apa yang sedang dilakukan, karena memang tadi banyak partai-partai mungkin belum sepaham gitu. Ya, jadi begini, itu kan salah satu daripada tugas DPRD, yaitu memberhentikan paripurna pemberhentian Efriansah dan Togar Sitorus sebagai wali kota dan wakil wali kota. Nah, awalnya kenapa tadi kan sudah saya katakan, kenapa tidak itu diteruskan tanggal 29 Januari? Karena tidak ada sedikit pun pegangan kami sebagai anggota DPRD. Sekarang kan sudah ada surat. Iya. Nah, Tapi kayaknya Bung Namo agak sedikit berbeda pandangan sebagai pribadi, sebagai DPR. Iya, salah pandangan itu. Iya. Jadi begini, ini mau izin Bang. Pandangan itu sama. Kenapa DPRD tidak sekaligus menyampaikan usulan KPU dan sekaligus juga pemberhentian? Karena kan menyangkut AMJ. Iya. ya, Ini kan situasinya abnormal. Masa jabatannya masih lama, tiba-tiba diusulkan pemberhentian. Saya coba bandingkan dengan berakhirnya masa jabatan Pak Hulman 2015. Tanpa ada surat dan lain sebagainya, DPRD kan gelar paripurna untuk menyampaikan bahwa masa jabatan Pak Hulman sudah habis, kira-kira seperti itu. Nah, di masa jabatan Pak Efriansah, setelah KPU mengusulkan kepada DPRD meneruskan usulan KPU ke Kemendagri, mungkin terbentuknya di situ. AMJ-nya masih lama. ya makanya tadi aku bilang, belum ada payung hukum kami, dasar kami pegangan DPRD untuk usul pemberhentian Efriansah dan Togar. Tidak ada belum waktu itu. Malahan ketika DPRD konsultasi kepada Polda Sumatera Utara, jangan dulu. Nah, jadi sekarang sudah ada. Ya, ini akan pasti dibahas secara serius di DPRD. Saya mengatakan begini, apabila tahapan ada terlangkahan, ya
maka akan catat itu hasilnya. Hmm. Nah, apabila misal bukan misal seperti ini, apabila nantinya ini DPRD tidak melakukan ini, akhirnya diambil alih oleh provinsi, ini sudah ada gap antara wali kota dan DPRD. Itu nanti. Bukan justru ya memang cerita Iya. lain itu. Iya, jadi yang kita harapkan, dulu yang jangan ada kita klaim bahwa DPRD tidak akan mau, bukan. DPRD pasti akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya kalau kita bicara di luar konteks tadi, malah saya berpikir seolah-olah ada bisi-bisi antara DPR dengan DPR saja. Tapi itu nanti. Oh enggak, bukan Ya, begitu. oke. Saya sendiri secara pribadi, Bung Imran, ya merugikanlah bagi saya bahwa saya sebagai ketua sampai hari ini saya belum dibubarkan sebagai ketua pemenangan acara Susanti. Oke, Bung Namo, memang inilah memang Iya, kan? dinamika Siantar memang selalu berbeda dengan kota lain di Iya. Indonesia. Tapi yang jelasnya kita akan lanjutkan lagi nanti sebentar lagi dan kita reses dulu.